Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Anda Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh pondok pesantren seperti yang Maria Banifida, Anda memang ngurus dan ada jajaran guru, ada teman-teman yang berbahagia, dan tidak lupa ada kedua orang tua di rumah. Semoga sehat selalu dan terbaik buat mereka. Nah, jadi pada malam hari ini saya akan mempresentasikan kitab yang menceritakan tentang Nabi Sulaiman, kota Sulaiman. Nah, jadi di bab ini aku bakal jelasin tentang hakim di atas hakim. Nah, jadi ini ceritain Nabi Sulaiman, hakim di atas hakim itu. Jadi pada saat Nabi Daud menduduki tahta kerajaan Bani Israel, dia itu selalu mengajak Nabi Sulaiman dalam suatu persidangan, dalam persidangan untuk memutuskan suatu persoalan atau suatu masalah. Nah, kenapa dia ngajak Sulaiman untuk melatihnya menjadi putra mahkota? Kenapa? Karena di antara saudara-saudaranya dia itu yang paling, pokoknya dia itu yang paling plus di antara saudara-saudaranya, yang paling kelebihan di antara saudara-saudaranya, makanya dia diangkat menjadi putra mahkota. Nah, seperti dalilnya ada dicontoh di Al-Anbiya ayat 78 sampai 79. Nah, sebab itu di sini aku bakal ceritain 3 kisah yang menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman itu pantas disebut dengan hakim di atas hakim. Nah, jadi yang pertama itu ada kedua orang pria yang melaporkan suatu masalah kepada Nabi Daud. Mereka tuh melaporkan bahwa yang salah satu pria itu melaporkan bahwa kebunnya itu dirusak oleh kambing dari pria si satunya, oleh kambing tetangganya. Nah, terus habis itu padahal kebunnya itu udah mau mendekati panen, tapi malah dirusak sama kambing si lelaki yang satunya. Nah, terus habis itu Nabi Daud tuh memberikan usulan, atau dia memberikan keputusan agar kambing si cowok yang merusak itu diberikan semua ke pemilik kebun yang kebunnya dirusak itu. Nah, sedangkan habis itu di luar, setelah Nabi Daud memberikan keputusan itu, Nabi Sulaiman bertanya, apa yang diberikan keputusan oleh Nabi Daud gitu. Habis itu mereka berdua menceritakan keputusannya itu bahwa Nabi Daud memberikan keputusan agar kambingnya itu diberikan semua oleh si lelaki yang memiliki pemilik kebun. Nah, terus habis itu Nabi Sulaiman berkata, jika aku yang memberikan keputusan, aku akan memberikan keputusan seperti ini. Nah, Nabi Muhammad mendengar ketidaksetujuan dari keputusan si Nabi Daud. Maka Nabi Daud bertanya, apa usulanmu? Sebab itu Nabi Sulaiman menjawab, dia akan memberikan kambingnya itu kepada orang yang telah dirusak kebunnya untuk diambil manfaat dari susu, kulit, kayak dagingnya, kayak gitu. Nah, terus habis itu, tetapi si pemilik kambing dia tuh juga memanen tanaman seperti apa yang dimiliki oleh si pemilik kebun sampai masanya dia tuh mau panen. Terus habis itu nanti kalau udah, baru kambingnya itu nanti boleh dibalikin ke si pemilik kambing. Nah, terus habis itu para ulama tuh berkata, bisa jadi kejadian seperti itu tuh usulan Nabi Daud itu belum terjalankan, jadi itu ada usulan yang lebih baik, atau usulan yang diberikan oleh Nabi Sulaiman itu ialah bisikan dari Allah. Terus habis itu kisah yang kedua itu ada 2 anak kecil yang dimakan oleh harimau. Terus habis itu si ibu keduanya itu 2 anak kecil yang salah satunya itu dimakan oleh harimau, jadi tinggal 1 doang yang masih hidup. Terus itu si ibu kedua anak itu tuh melapor ke Nabi Daud, bercerita. Terus habis itu Nabi Daud tuh memberikan usulan bahwa anak itu tuh yang milik yang lebih tua. Tapi Nabi Sulaiman memberikan keputusan, dia berkata, ambilkan pisau untukku, nanti akan kubelah 2 si anak itu. Terus itu si ibu yang muda itu berkata, anak ini milik yang tua. Terus habis itu Nabi Sulaiman memberikan keputusan bahwa anak ini ialah milik yang muda, karena tidak mungkin seorang ibu menyakiti anaknya. Terus habis itu dari yang kisah yang ketiga itu ada 4 orang lelaki yang menggoda wanita cantik di Israel pada saat itu.
untuk diajak berzina. Nah, dia tuh menolaknya. Akhirnya karena 4 laki-laki itu kesal, mereka tuh memfitnah si perempuan itu berzina dengan anjing. Nah, sebab itu dia melapor ke Nabi Daud, si 4 laki ini. Terus habis itu Nabi Daud memberikan keputusan agar si perempuan itu dirajam. Dirajam itu dia tuh dikubur sampai sebatas leher, sampai nanti mukanya dilempari batu terus sampai dia tuh mati. Terus habis itu Nabi Sulaiman tuh menemukan ide cemerlang tentang masalah itu. Dia tuh menanyai kepada 4 orang itu tentang warna anjing. Nah, mereka tuh menjawab beda-beda. Ada yang jawab warna putih, ada yang jawab warna jingga, ada yang jawab warna hitam. Pokoknya jawabannya itu beda-beda. Akhirnya ketebaklah bahwa 4 laki-laki itu hanya berbohong atau mengajukan suatu yang palsu. Sebab itu akhirnya Nabi Sulaiman memutuskan agar 4 orang itu dibunuh. Oke, sekian dari saya. Jadi tadi kisah yang membuktikan bahwa Nabi Sulaiman adalah hakim di atas hakim. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila masih ada kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.